Nah, kalau Anda yang ingat episode sebelumnya, di episode 2, ini episode 2A ya. Jadi Anda ingat bahwa kita sudah datang dengan kita sudah ada satu list dengan perusahaan-perusahaan menurut saya cukup bagus dari segi revenue CAGR 5 tahun dan 10 tahun. Revenue, operating expense dan EPS. Nah, jadi sekarang pasti Anda bertanya-tanya di mana sih aplikasi investment checklistnya, bagaimana kita itu bisa mengaplikasikan. Yes, kita tahu bahwa perusahaan itu positif growth, tapi bagaimana sih kita memasukinnya, kira-kira scorecardnya seperti apa. Nah, tentu saja Anda harus melihat ke perusahaan masing-masing. Tapi ini saya coba kasih lihat kira-kira seperti apa. Dan Anda sekali lagi untuk semua investment idea ini, ya, jadi Anda invest at your own risk. Tetap kerjakan PR Anda, tetap kerjakan riset Anda. Jadi saya hanya akan mengatakan perusahaan-perusahaan yang saya memegang posisi, bukan perusahaan-perusahaan yang saya mau invest, atau perusahaan-perusahaan saya mengerti, atau perusahaan-perusahaan saya ajak teman-teman invest. Saya tidak mengajak. Yang penting di sini Anda belajar prosesnya. Silakan gunakan hasil screening, silakan gunakan idenya. Tapi invest at your own risk. Anyway, mari kita kembali lihat ke hasil kemarin. Salah. Oke. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini hasil yang kemarin ini, Anda sudah bisa lihat kalau Anda ingat, ya. Nah, biasanya apa yang saya akan lakukan di sini adalah saya akan gunakan checklistnya. Tadi kemarin itu kita bicara tentang ada 4 checklist: manajemen, balance sheet, business model, dan valuasi atau harga yang murah. Nah, di sini ya kita tidak bisa bicara terlalu banyak tentang manajemen atau track record manajemen. Kenapa? Itu Anda harus sendiri istilahnya lihat track recordnya. Setiap perusahaan beda-beda, dan buat saya ini sebenarnya itu metrik yang sangat kualitatif, jadi tidak akan kelihatan di metrik seperti ini. Mungkin Anda bisa melihat history manajemen dalam membagikan dividen, tapi saya rasa informasi yang Anda dapatkan dari banker, dari artikel berita, dari keputusan-keputusannya seperti mereka bilang mau bagi dividen, apakah mereka bagi atau enggak. Karena sering sekali perusahaan tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Ya, seperti katanya, dana IPO ini akan digunakan sebagai untuk ABC, tapi ternyata tidak dilakukan. Atau terkadang mengatakan, kita akan bagi dividen sekitar 20% dari income setiap tahun, tapi setelah 8 tahun tidak ada pembagian. Jadi hal-hal seperti itu Anda harus lihat ya. Dan bahkan sebenarnya di Indonesia ada beberapa perusahaan keluarga yang saya usahakan untuk hindari. Karena sudah ada track record-nya, mereka tidak peduli dengan minority shareholder. Ya, oke. Jadi yang saya lakukan di sini, Anda lihat dengan CAGR yang tinggi ya, biasanya itu perusahaan itu bisnis modelnya bagus. Ya, dari balance, sorry, kita akan lihat balance sheet. Paling cepat kita lihat balance sheet adalah melihat ini DER-nya. Jadi saya akan hide. Di sana dengan DER yang lumayan tinggi, balance sheet-nya saya akan kasih agak rendah. Tapi tentu saja ini bukan melulu hanya dari jumlah utang ataupun apa, karena perusahaan seperti Unilever di sini Anda bisa lihat saya kasih 1. Kenapa? Walaupun utangnya tinggi, tapi saya yakin sekali mereka bisa service debt mereka. Cash flow mereka sangat kencang, dan saya rasa mereka tidak mempunyai resiko yang terlalu tinggi di dalam balance sheet mereka. Nah, kenapa di sini Anda bisa lihat fast walaupun DER-nya rendah? Kenapa saya kasih 0,6? Karena menurut saya ya dengan situasi COVID sendiri, they better have some cash. Mereka harus punya cash untuk bisa bertahan untuk 6-12 bulan ke depan. It's going to be a very very hard time. Nah, Anda jangan tanya saya 0,6, 0,3 dari mana. Ini hanya estimasi saya. Sekali lagi,
buat saya ini checklist. Tentu saja yang harus Anda lakukan atau yang biasa saya akan lakukan, saya akan setelah saya buat ini secara garis besarnya, saya akan lihat ke perusahaan masing-masing. Kalau tadi kalau kita tidak lihat ke dalam setiap perusahaan masing-masing, kita akan sapu ratakan semua. Oh, saham seperti Unilever, DER-nya 75%, saya akan taruh lebih rendah daripada misalnya fast food yang mempunyai DER-nya hanya 13%. Nah, ketika semakin Anda mengenal perusahaan, semakin Anda mengenal industrinya, Anda akan bisa, assessment Anda akan jauh lebih bagus. Ya, tapi don't try to be accurate atau precise di sini, karena that's not the point. Ya. Kemudian yang kedua, Anda akan bisa lihat di sini bisnis modelnya. Nah, biasanya bisnis model yang saya rasa tinggi, saya akan lihat dari mana. Tentu saja saya akan lihat dari CAGR mereka. Kalau saya merasa CAGR mereka tinggi, berarti biasanya mereka mempunyai certain business model yang cukup stabil. Ya, perusahaan-perusahaan yang buat saya tinggi ya adalah perusahaan-perusahaan seperti ini. Tapi Anda lihat ya, kalau misalnya selama 10 tahun terakhir perusahaan secara konsisten masih bertumbuh, dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang muncul di list ini, saya rasa bisnis modelnya sudah cukup bagus. Dan biasanya kalau saya dig deeper apa yang saya akan lakukan, biasanya saya akan lihat gross margin mereka apakah stabil over the years, apakah semakin membagus. Nah, perusahaan seperti Ultra Jaya Anda akan lihat itu 5 tahun terakhir itu margin mereka semakin membagus. Nah, dari gross margin semakin membaik, net margin ya oke-oke lah Anda bisa lihat. Nah, dari sini Anda bisa lihat ada underlying changes di dalam business model yang membuat mereka posisinya semakin kuat. Ya, perusahaan seperti Eka Dharma tidak muncul di sini, tapi Anda lihat business model mereka itu semakin kuat dengan ambruknya harga minyak. Ya, Ultraja Anda akan lihat itu gross margin mereka semakin membagus karena mereka mulai memasukin bisnis peternakan. Ya, jadi buat saya kalau mereka bisa secara konsisten tumbuh, ya bahkan di atas 10%, 10% per tahun itu sudah sangat bagus. Jadi Anda jangan muluk-muluk cari harus yang 71% seperti ini. I don't think that's the point sih. Kalau Anda bisa lihat dari sini aja, sebenarnya perusahaan yang di sini di tengah-tengah ini saya rasa itu sudah bisa masuk ke investment list Anda. Ya. Sedikit lagi mungkin soal PTBA. Nah, PTBA Anda akan lihat itu gross margin mereka itu dibanding dengan perusahaan seperti Adaro ya. Itu belum apa-apa sudah 10%. Jadi saya bisa katakan manajemen Adaro itu lebih bagus. Sedikit lebih bagus dari PTBA, dari Bukit Asam. Ya, itu kemarin saya gali ya bahwa manajemen Adaro yang lebih bagus dari Bukit Asam itu mempengaruhi net margin mereka sekitar 3 sampai 4%. Ya. Tapi PTBA saja dengan posisi tambang mereka dan cost mereka lebih rendah, belum apa-apa di gross margin PTBA Bukit Asam sudah lebih bagus 10% dari Adaro. Makanya Buffett sering mengatakan, ya sebenarnya walaupun manajemen yang sebagus apapun, kalau dia ketemu bisnis yang jelek, ya bakal bisnisnya yang menang, yaitu bisnis jeleknya yang menang. Akhirnya manajemen bagus, ketemu bisnis jelek, ya manajemennya most of the time will be bakal hancur juga. Tapi manajemen yang jelek ketemu bisnis yang bagus, kebanyakan juga ya seperti PTBA, Anda bisa bilang kalau misalnya manajemennya parah, ya mungkin sekitar 7-8% negatifnya. Tapi belum apa-apa, gross marginnya sudah 10% karena cost mereka lebih murah, ya. Jadi
mungkin Anda pernah dengar saying bahwa asumsi bisnis Anda itu di run oleh idiot. Make sure the business can be run by any idiot because someday some idiot will run the business. Jadi ada pergantian manajemen eventually dengan waktu bisnis bagus itu bakal rusak juga. Jadi mendingan Anda cari bisnis yang bisnis modelnya atau moodnya itu cukup bagus. Ya, oke. Bicara bisnis model, ini saya akan kasih poin beberapa. Oke, Anda lihat bisnis-bisnis yang bagus di sini. Dan bisnis yang buat saya yang tidak begitu bagus, poinnya seperti ya Roti, UNTR, SMMA, ya. Dan ini adalah checklist kedua saya. Ya, tentu saja bisnis yang jelek di sini tidak ada bisnis yang buat saya itu saya tidak begitu apa ya. Tapi sebenarnya bisnis yang buat saya jelek seperti retail sekarang misalnya restoran ataupun hotel banyak yang sudah kehapus dari sini. Ya, saya sebenarnya sudah exclude ya. Don't follow kemudian don't understand di sini. Ya. Sebenarnya di sini masih ada yang bisa saya unhide. Nih, ini ada note saya. Don't understand, pertanyaan tentang runway. Ini ada kalau nggak salah CMNP. Nah, Citra Marga. Volatile, kalau misalnya volatile itu saya remove ya. Last net income distorted. Ini NPP itu pelajar Indonesia walaupun saya tidak begitu ngerti, tapi saya lihat dengan cepat last net income-nya distorsi luar biasa sehingga kelihatan di sini valuasinya cukup rendah 3,86 di sini. Tapi di sini EV/EBIT-nya Anda bisa lihat cukup tinggi. Ya. Residential developer saya akan remove juga. Nah, cyclical don't understand ya. Saya ada exclude. Jadi checklist saya yang kedua yaitu adalah ini business modelnya ya. Dan yang terakhir tentu saja ini yaitu cheap price. Apakah perusahaan itu cukup murah? Ya. Nah, cukup murah. Ini saya remove dulu. Ini don't follow saya hilangin. Ini saya hide. Nah, perusahaan itu cukup murah nggak? Nah, saya akan sort dari largest to small. Murah nggak? Oh, ini don't follow kok keluar lagi. Oke. Nah, ini muncul dari sini, saham-saham yang saya rasa murah. Nah, Anda lihat sampai di sini, itu didominasi pairnya hampir semua itu di bawah 12. Kalau misalnya ada adjusted di sini, bentar ya, saya hilangin ini. Di pair di sini, walaupun saya kasih poin 1, itu masing-masing yang paling tinggi itu 12. Buat saya murah. Tapi tentu saja ada efek lain ya di bisnis model apakah murah atau enggak. Nah, sampai di bawah Anda bisa lihat HMSP. Nah, HMSP di sini adjusted pair-nya 14, makanya saya kasih 0,9. Sekali lagi, kenapa 0,9, kenapa 0,8? Itu kira-kira saya. Itu feeling saya. Ya, jadi ini pasti kemungkinan salah. Tapi buat saya di sini we are not trying to be precise, we are not trying to accurate. The point is, saya mau aplikasikan ada 3 investment checklist di sini yang kita perlu kita bisa masukin. Nah, saham-saham yang mahal di sini Unilever, MIDI. Nah, buat saya itu 0,3. Jadi walaupun dia mempunyai bisnis yang bagus, seperti Roti, bisnis modelnya mungkin bagus, tapi saya akan kasih rendah poinnya. Nah, ini kemudian kita masukin semua dan di row selanjutnya ini total. Ini adalah saya tambahin dari 3 ini. Jadi kalau bisnis itu balance sheet-nya bagus, bisnis modelnya oke, cek kemudian murah, itu dapat 3 poin. Nah, ini saya akan sort dari yang paling gede ke paling murah. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi artinya dari atas ke bawah itu urutan yang buat saya paling lebih interesting karena memenuhi semakin ke atas semakin dia memenuhi 3 checklist ini.
Kita lihat ada Daria Varia, ini obat, kemudian Tiga Raksa, Gudang Garam, Bukit Asam, dan Sampurna. Jadi 5. Balik lagi, kalau buat saya sekali lagi Anda tidak perlu 100 saham, 200 saham. Bahkan Anda kalau tarik di sini buat saya cukup comfortable. Ini ada berapa? 15. Saya cukup comfortable own 15 saham ini. Gain saya. Mendingan Anda cek lagi PR Anda do more research on this. Tapi buat saya diversifikasi, Anda kalau sudah sebenarnya punya 8 sampai 12 saham, Anda sudah cukup mendiversifikasi. Sekali lagi, mungkin saya akan mengambil 15 saham ini, saya akan testing ya. Jadi selama 1 sampai 2 tahun ke depan, kita lihat kira-kira seperti apa performance-nya. Sekali lagi, ini hasil screen saya 2 minggu lalu, jadi data mungkin ada berubah. Kalau Anda mempunyai masukan atau Anda ada yang tidak setuju, Anda mau komentar, silakan lakukan saja komentar Anda di bawah. Itu saja, semoga sharing saya tentang investment checklist dan aplikasinya di screening ini membantu. Thank you and see you again in the next episode.